Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menyita satu unit mobil mewah klasik Mercedes-Benz 280 SL milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mobil tersebut disimpan di sebuah bengkel restorasi di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung. Mercedes-Benz 280 SL tahun 1972 itu kini menjadi salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Beginilah kondisi mobil klasik tersebut yang saat ini sedang berada di sebuah bengkel restorasi. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Ridwan Kamil dari Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dengan harga 2,6 miliar rupiah. Namun pembayaran baru dicicil 1,3 miliar rupiah dan uang tersebut sudah diberikan kepada KPK oleh Ilham Habibie sebagai barang bukti pada Selasa 30 September. Menurut keterangan pihak bengkel, mobil klasik ini sudah menjalani proses restorasi total sejak 3 tahun lalu, mulai dari bagian kaki-kaki, mesin, hingga seluruh bodi mobil. Pihak bengkel mengaku terkejut ketika KPK datang menyita mobil tersebut. Saat itu, proses restorasi sudah hampir selesai dan hanya menunggu pemasangan sistem pengapian agar mobil bisa kembali digunakan. Bahkan, pemilik bengkel sempat diperiksa KPK sebagai saksi terkait mobil klasik itu. Iya betul. Bisa jelaskan awal mulanya Pak? Awal mulanya ini emang dulu cuman diperbaiki mesin, terus ya setelah sebulan diperbaiki ada perintah untuk perbaikan bodi, mesin, kaki-kaki semua di overhaul. Ya akhirnya dikerjakan semua. Gitu. Restorasi total. Berarti emang kondisi mobil hidup? Mobil hidup, cuman mogok terus. Ya. Jadi disempurnakan lama. Ya. Nah, apa aja Pak? Ini sudah berapa lama di sini Pak? 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Tapi proses restorasinya lama juga Pak? Lama. Juli itu sudah selesai, Juli 2004. Cuman waktu itu kan mau diambil alih lagi kan oleh Pak Ilham. Saya nggak tahu mau diambil alih lagi. Di perjalanan ada datang KPK udah. Jadi dititip sebagai barang bukti. Gitu di sini. Sini berarti baru sekali atau berapa kali Pak dicek? Baru sekali ini dicek. Sekali ini. Waktu itu yang menitipkan Pak Ilham atau Pak RK? Pak RK. Pak RK. Karena udah dibeli ya? Iya. Serah terimanya dengan Pak RK. Pak RK. Iya. Pak, ini ada apa aja sih Pak yang dirubah bisa secara rinci Pak? Terutama kita bodi itu diangkat, dilepas semua, tinggal bodi semua. Kita restorasi yang bagian karat-karat, terutama di bagian bawah. Terus dikerok habis. Terus keduanya kaki-kaki direstorasi, diganti semua bagian yang rusaknya. Dan ketiganya bagian mesin. Sampai total jalan. Cuman kan kita terlambat juga karena spare part ya. Spare part banyak dari luar ya Pak ya hati ya. Ya. Gitu. Pak, ini mobil ini bisa dijelaskan Pak, ini mobil termasuk mobil klasik dan langka seperti itu? Ya, ini mobil cukup klasik karena mungkin ada berapa unit di sini ya Pak ya? Enggak lebih dari 10 yang Iya. original ya. Original bawaan pabrik, karena ada beberapa rumah modifikasi kan bikin mobil dengan bodi seperti ini. Betul. Ini perkiraan harganya berapa sih Pak? Karena ini nggak kurang pasaran ya, nggak ada pasaran Pak. Tergantung orang yang hobi. Tapi emang mahal karena langka? Ya, apalagi atas nama masih nama Pak Habibie ya. Mungkin itu yang bikin mahal juga itu bisa. Ini tahun berapa sih? Tahun 72. 72 ya? Betul. Pak, ada informasi rencananya kapan dibuat?
Saya dengar dari ini ya, dari berita katanya minggu ini akan serah terima dengan Pak Ilham. Ya, tapi dalam kondisi udah hidup ini. Oh iya, Waduh, siap. siap diangkat. Pak, dengan kejadian ini cukup kaget juga nih Pak. Ya iyalah, kita yang hanya seorang bengkel ya Pak ya, yang cuma ngerapi-rapi tiba-tiba datang KPK kan kaget juga. Kita nggak berharap sebetulnya Mas. Iya, Ya, bengkel itu tugasnya restorasi, konsumennya seneng, dan sekali lagi ini bengkel hobi. Oh iya. Jadi Ya. kalau yang hobi seneng, kita juga seneng. Tapi sempat dipanggil ke Jakarta. saya dipanggil di Polsek Andir waktu itu. Ah, Nggak sempat ke KPK loh. Nggak sempat ke KPK. nggak dipanggil oleh KPK juga, tapi tinggal dipanggil di Jakarta. Minta keterangan aja dia. Ya, diminta keterangan Saksi. saksi aja. Proses restorasi berjalan lama karena kesulitan mencari suku cadang sebab mobilnya sudah berusia lebih dari 5 dekade sehingga penanganannya khusus. Rencananya, dalam minggu ini mobil akan dibawa KPK untuk proses hukum lebih lanjut.